Ya, Smart Listener kembali beraktivitas ya hari ini. Pagi ini cuaca cerah ya, Smart Listeners. Semoga secara hati Anda, secara mood Anda ya, apalagi di awal pekan kemarin, Smart Listeners kita juga mendapatkan angin segar yang mengatakan bahwa Sulawesi Selatan kini perlahan mulai meninggalkan status zona merah penyebaran COVID-19 menuju ke zona kuning ya. Tentu kita berpikir ya smart listeners bahwa dengan adanya peralihan status ya penyebaran COVID-19 dari zona merah menuju ke zona kuning ini ya perlahan kita juga bisa beraktivitas seperti biasa ya. Kemudian hal yang kita tunggu-tunggu ya bahwa PTM ya untuk ibu-ibu nih ya untuk mempunyai putra-putri yang bersekolah pasti sudah bisa membayangkan ya bahwa sebentar lagi PTM itu bisa dilaksanakan ya. Nah, Smart Business apakah seperti itu ya kita menyikapi dengan adanya status perubahan ataupun status zona merah penyebaran COVID-19 yang perlahan-lahan saat ini itu menuju ke zona kuning ya. Bagaimana kita menyikapi dengan adanya perubahan status zona merah yang perlahan-lahan ke zona kuning ini. Nah untuk pagi ini Smart Listeners kita akan memperbincangkannya kurang lebih 1 jam ke depan dengan tema Makassar zona kuning jangan lengah ya. Dan sekali lagi ya untuk tema kita hari ini Social Zona Kuning Jangan Lengah. Kita akan memperbincangkan hal ini kurang lebih 1 jam ke depan dan pagi ini kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan sedianya pagi ini kita juga akan berbincang ya bersama dengan narasumber pagi ini. Pagi ini saya sapa dulu eh, spesial ya sudah hadir di studio pagi ini Dr. Abdul Haris Nawawi MKes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Waalaikumsalam. Tetap semangat. Prokes. Ya prokes ya jangan sampai longgar ya Ya, nggak dok. boleh longgar. Gimana aktivitasnya hari ini dok? Ya, alhamdulillah seperti biasa urus pasien masyarakat lah untuk kepentingan masyarakat Mhm, Sulsel ke mhm. depan. Hari ini kita ada beberapa lokasi untuk Iya. vaksinasi. Mhm, Gerai tetap dibuka di mhm, Rumah Sakit Bambaji itu 5 hari, Senin sampai Jumat. mhm, mhm. Terus hari tadi ini untuk mobile, gerai vaksinasi mobile di UIN. Oke. Pokoknya kita keliling lah untuk masyarakat Sulsel sehat. Mendekatkan diri dengan masyarakat Ya, begitu ya intinya. dok ya. Dan pagi ini sedianya juga akan bergabung bersama kita Pak Ansar Yadi SKM MSc PhD seorang epidemiolog ya. Dan sebentar sedianya beliau juga akan bergabung tapi tadi saya mendapatkan informasi bahwa beliau udah rapat dan kita akan menghubunginya sebentar melalui telepon ya. Baik, sebelumnya saya langsung saja ke Dr. Abdul Haris ya. Nah ini merupakan angin segar ya dok ya karena kurang lebih 2 tahun ya kita ada di pandemi ya seperti saat ini. Nah dari Rumah Sakit Labuan Bajo sendiri mungkin bisa memberikan sedikit gambaran dok untuk kasus COVID-19 di Rumah Sakit Labuan Bajo itu seperti apa? Mhm, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pendengar mhm. eh, Radio Smart FM-nya. Iya Luar betul, biasa, ya. Mhm, betul-betul smart untuk bagaimana memberikan informasi-informasi terkhusus tentang kesehatan, lebih khusus lagi mhm, tentang COVID, mhm, khususnya di Makassar. Eh, di Rumah Sakit Labuan Bajo sendiri sejak 2020 itu mhm, kami langsung terjun eh, mengawal kebijakan Gubernur Provinsi Selatan, mhm, apalagi masuk periode kedua ini COVID, mhm, kita kawal lagi program Bapak PLT Gubernur dalam bagaimana mencapai minimal zona kuning mhm, untuk Sulsel. Beberapa kegiatan kita lakukan, jadi kalau misalnya ada pasien positif ya kita rawat. mhm, Terus kita juga buka fit, jadi fasilitas integrasi untuk terpadu untuk mhm. masyarakat yang memang pinggiran, Iya, mhm, yang tidak punya kamar di rumahnya, mhm, mhm, tentu kamar mandinya juga terbatas. mhm. Kita siapkan asrama haji yang setara hotel bintang 3. Iya, Situ mhm, bagus.
Mhm. Jadi semuanya serba gratis lah, Mhm. mulai dari obat, eh, makan 3 kali 1 hari itu gratis dari Mhm. Rumah Sakit Pengampu Ya. atas perintah Bapak PLT Gubernur Provinsi Selatan. Mhm. Dok, kalau semuanya dari rumah sakit, Pemprov gitu ya, itu berapa rumah sakit yang ditunjuk untuk memang untuk, ada untuk penanganan Covid ya? Eh, Pemprov kan punya 7 rumah sakit. Iya. Jadi yang khusus COVID itu Mhm. menangani COVID itu termasuk Rumah Sakit Lebon Baji, Rumah Mhm. Sakit Dadi, Sayan Rakyat, sama Rumah Sakit Haji. Mhm. Terus untuk Rumah Sakit Lebon Baji kami mempersiapkan kurang lebih 153 tempat tidur. Mhm. Itu eh, satu gedung itu Mhm. 456 itu COVID. Iya. Mhm. Itu COVID. Kenapa di situ? Karena di situ kita tahu Mhm. pasien COVID itu kalau sudah kena, aduh, kayaknya kiamat dunia. Iya. Padahal sebenarnya belum. Mhm. Mhm. Jadi mereka sangat terpengaruh dengan kondisi berita-berita di luar. Ini COVID luar biasa kayaknya. Bisa Mhm. orang macam-macam pikirannya. Mhm. Nah, ini kita sentuh dengan memberikan kamar yang memang layak dan Mhm. setara hotel Mhm. lah. Mhm. Kalau di Lebon Baji ya, Iya. Mhm. gedungnya. Mhm. Jadi saya pindahkan ke kaca sini. Jadi kalau dia memandang ke kiri, dia lihat daerah kota. Mhm. Memandang ke kanan, dia lihat laut. Mhm. Jadi cepat pemulihannya. Jadi ada view yang Ada dilihat view ya. yang dia bisa nikmati dan lantai 7-nya itu bisa dia olahraga situ. Mhm. Dalam satu kamar itu berapa berapa pasien, Dok? Tergantung dari Mhm. request dari keluarga pasien. Mhm. Kadang pasien ada satu atau kadang ada keluarga, klaster Mhm. keluarga kita satu kamar. Tergantung dari mana pasien. Oke. Dok, ini Sulawesi Selatan kini perlahan mulai meninggalkan status zona merah penyebaran COVID-19 menuju zona kuning. Di Alhamdulillah. rumah sakit sendiri apakah memang realitanya seperti itu, Dok? Ya, syukur Selama hasil alhamdulillah. pengamatan, Ya, pemantauan dari pasien COVID ya, 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 ya. bagaimana itu, Dok? Syukur alhamdulillah Mhm. 5 hari terakhir sudah Mhm. tidak ada pasien baru Ya, yang masuk di Rumah Sakit Lebon Baji. yang biasanya, Dok, pada saat ini ya untuk banyak-banyaknya pasien Ini itu kan bagaimana? begini, Ya. ini kan begini. Kita Hmm. punya mobile PCR. Hmm. Jadi setiap saat ada pasien baru, kita PCR dulu. Ya. Jadi bulan lalu di pertengahan bulan 7 sampai sekarang, Mhm. sampai di 1 minggu terakhir ini, itu setiap kita running Mhm. 8 sampai 16 sampel itu paling 1 atau 2 yang negatif. Nah, sekarang kondisi sekarang ini rata-rata negatif. Mhm. Ya, itu indikator, salah satu indikator ya. Iya. Terus kedua, pasien baru yang masuk juga di rumah sakit itu sudah sangat 5 hari terakhir sudah tidak ada. Mhm. Mhm. Jadi itu salah satu indikator juga. Mhm. Kedua, masif perintah Pak Gubernur dengan membentuk mobile vaksinator itu kemana-mana kita. Mhm. Daerah Maminasata itu kita sasar masyarakat atau kelompok masyarakat, Mhm. organisasi-organisasi masyarakat untuk kita vaksin. Mhm. Jadi rata-rata kita vaksin itu 1.000-an lah sampai 2.000-an satu hari Mhm. Mhm. kita sasar. Jadi kita terima requestan dari mana, ada permintaan kita ke sana. Mhm. Mhm. Oke. Semua Mhm. 7 rumah sakit itu perintah Pak Gub. Mhm. Mhm. Oke. Jadi dari beberapa indikatornya itu terlihat ya bahwa untuk tadi seperti diinformasikan bahwa pasien yang sembuh ya itu sudah cukup tinggi ya. Tinggi. Ya. Kemudian untuk keterisian tempat tidur atau bornya, Ya. Dok. Untuk bor Hmm. di Rumah Hmm. Sakit Lebon Baji sendiri Hmm. per tadi ini pagi itu sisa Mhm. 2 pasien. Dua Satu pasien di pasien. ICU, satu Mhm. pasien dirawat inap. Mhm. Yang dulunya itu di atas 100-an lah. Mhm. Mhm. Oke. Dok, kemudian nih ya, kalau semuanya ini menjadi angin segar juga nih untuk smart listeners yang mendengarkan ya bahwa dari status perubahan ya meninggalkan dari status zona merah penyebaran COVID-19 menuju zona kuning ya. Amin. Jadi untuk masyarakat nih ya, itu pasti kita berpikir ya bahwa sebentar lagi kita juga bisa beraktivitas seperti biasa dalam keadaan Iya. normal ya, prokesnya bisa sedikit-sedikit dilonggarkan begitu ya. Ya, ya. Nah dalam artian kalau semuanya ada pernyataan seperti ini, sebenarnya untuk masyarakat bagaimana kita menyikapi, jangan sampai kita lengah begitu, Dok. Ya, sudah bertentu sebagai orang medis, Mhm.
ingin mengingatkan saja Iya. bahwasanya kita tidak boleh lengah dalam bentuk apapun, baik di rumah, di apalagi lingkungan, dan apalagi di ruang apa lingkungan kerja atau tempat umum. Itu tidak boleh kita lepas masker lah. Kedua, cuci tangan lah. Dan ketiga, tentu ya jaga jarak. Iya. Jaga jarak supaya ini kan ini COVID ini kan masuknya lewat apa? Lewat Udara. mulut, lewat hidung, lewat Iya. pokoknya itulah intinya. Makanya tangan harus Bersih ya. bersih. Heeh. Oke, jadi tetap ya dengan prokes ya. Prokes Prokesnya. ketat. Kita tidak boleh lengah. Hmm. Walaupun jangankan zona kuning, zona hijau aja tidak boleh kita lengah. Nggak boleh kita lengah. Oke. Dan kedua, pola pikir yang negatif hilangkanlah. Kita arah ke positif aja supaya kita Imunnya antibodi juga bisa. bagus, imun bagus. Imunnya bisa Ah. baik gitu ya. Imunitas Iya. tubuh ya. Banyak senyum lah. Jangan stres. Iya, 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 iya.